Tapi, membeli telur tetas juga banyak resikonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Tani di Kota? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Amin. Banyak yang ingin memiliki ayam white leghorn, tapi kesulitan mendapatkan bibit indukannya karena masih jarang yang punya. Sekalinya ada, biasanya jauh, bahkan di luar pulau. Untuk mengirim hewan hidup di jarak yang seperti itu, selain resiko kematiannya di jalan karena lamanya waktu pengiriman, juga ternyata memerlukan biaya yang cukup besar. Karena pihak ekspedisinya biasanya menuntut banyak persyaratan, seperti salah satunya surat karantina. Mengurus surat karantina ini cukup memakan waktu, karena harus melalui beberapa prosedur. Insya Allah, prosedur surat karantina akan dibuatkan konten tersendiri di masa yang akan datang. Di samping itu, kendala yang lain adalah tempat penyerahan dan pengambilan paket yang biasanya juga jauh, kecuali rumah kita kebetulan dekat dengan bandara atau stasiun besar. Karena biasanya tidak ada ekspedisi yang bersedia melakukan pengiriman dengan sistem door to door, seperti kebanyakan paket barang-barang biasa yang kita beli di marketplace. Jadi, paket harus diantar, dijemput di bandara atau stasiun terdekat. Sebagai solusi memiliki ayam white leghorn, kami memberikan alternatifnya, yaitu dengan membeli telur tetasnya. Tapi, membeli telur tetas juga banyak resikonya. Apa saja resikonya? Ikuti terus video ini. Sebelum dimulai videonya, bagi teman-teman yang belum subscribe channel Tani di Kota, Bang Tani beri waktu 3 detik untuk subscribe. 1, 2, 3. Terima kasih bagi yang sudah subscribe dan mendukung channel Tani di Kota. Semoga kebaikannya dibalas dengan kebaikan yang berlipat dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Bagi yang belum subscribe, semoga tayangan ini tetap memberi manfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa klik tombol like-nya. Banyak permintaan ayam white leghorn yang masuk ke Tani di Kota. Rata-rata dari luar pulau, seperti Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, NTT, dan banyak lagi. Itu jaraknya cukup jauh, dan pasti bukan lewat jalan darat. Harus naik pesawat. Kalau naik kapal, pasti akan jauh lebih lama. Bisa mati di perjalanan itu ayam-ayam yang dikirim. Inilah yang hingga saat ini masih menjadi kendala bagi Tani di Kota untuk memenuhi permintaan pelanggan dari berbagai daerah. Selain kesulitan dengan terbatasnya jasa ekspedisi yang mau menerima pengiriman ayam hidup, juga faktor risiko lamanya waktu di perjalanan. Sementara ini, solusi yang Bang Tani tawarkan adalah pengiriman telur tetas. Mengapa telur tetas? Karena telur tetas ini lebih mudah dalam pengirimannya. Di samping ringan, juga banyak ekspedisi yang bersedia mengirimnya, asalkan sudah di-packing dengan rapi dan aman. Untuk packing, insya Allah kami sudah temukan formula yang aman untuk pengiriman keluar kota. Kami gunakan kotak khusus yang tahan air, supaya apabila kehujanan atau ada banjir di perjalanan, telur tetap aman. Di samping itu juga, kotak ini diharapkan dapat melindungi telur dari perubahan suhu secara ekstrim di luar paket, seperti adanya panas terik, ruang ber-AC, hujan, dan lain-lain. Tapi ini sifatnya hanya meminimalkan ya, karena tidak bisa melindungi 100% dari perubahan suhu luar, apalagi suhu yang ekstrim panas atau ekstrim dingin. Untuk menjaga telur dari benturan benda keras ataupun benturan sesama telur, kami telah temukan solusinya. Bagaimana caranya supaya telur ini tetap di tempatnya walaupun terguncang-guncang selama perjalanan. Namun, goncangan cairan dalam cangkang
tidak bisa terlindungi 100% juga. Jadi semua itu adalah upaya yang telah dilakukan Tani di Kota untuk memenuhi komitmen pengiriman telur tetas dengan aman. Namun, bagaimanapun juga usaha kami, masih ada saja hal-hal yang tidak bisa kami kontrol, sehingga menyebabkan telur itu nantinya tidak dapat menetas atau rusak. Misalnya, kendala waktu pengiriman di kurir. Terkadang, waktu yang dijanjikan oleh kurir, barang ini akan sampai dalam waktu 2 hari. Tapi kenyataannya memakan waktu yang lebih lama dari yang telah dijanjikan. Karena bisa jadi masalah internal kurir, macet di perjalanan, atau hal yang lain. Atau juga kami tidak pernah tahu bagaimana kurir memperlakukan paket tersebut. Apakah diperlakukan dengan baik sesuai dengan instruksinya? Misalnya, walaupun kami sudah tempelkan stiker tanda fragile atau mudah pecah atau isi telur, tetap saja kami tidak bisa mengontrol paketnya. Apakah dilempar, di gudang, atau ditumpuk, atau digoncang, dan yang semuanya dapat berakibat merusak daya tetas telur. Alhamdulillah dari ratusan telur yang kami kirim, baru ada kabar 2 telur yang pecah. Artinya, untuk keamanan pengiriman bisa dibilang aman terkendali, karena kejadian pecahnya hanya berkisar nggak sampai 1%. Di samping itu, setiap pengiriman, Bang Tani selalu siapkan telur cadangan, yang dapat digunakan sebagai pengganti telur yang pecah atau rusak. Jadi, secara fisik luar, insya Allah telur akan aman sampai ke pelanggan. Kini kita bahas dengan apa yang terjadi bila telur yang sudah sampai dengan selamat namun tidak fertil seluruhnya atau sebagian. Nah, ini memang menjadi kendala tersendiri. Bang Tani belum bisa memastikan yang mana penyebab utamanya. Karena bagaimanapun, telur bisa ditetaskan atau tidak, ada banyak faktor yang mempengaruhi. Bang Tani sudah berusaha meminimalkan resiko-resiko yang ada sepanjang pengetahuan Bang Tani. Namun bagaimanapun juga, adanya proses pengiriman sedikit banyak mempengaruhi kualitas telur tetas. Kabarnya, dari beberapa rekan peternak yang berbisnis telur tetas, faktor naik pesawat juga mengakibatkan gangguan yang signifikan kepada telur tetas. Karena faktor tekanan udara, dari darat naik ke udara, dan dari udara turun lagi ke darat, itu seperti yang dialami oleh beberapa penumpang pesawat yang mengalami gangguan pada pendengarannya karena adanya tekanan udara. Begitu pula dengan telur, kemungkinan besar akan terpengaruh. Itu semua faktor yang berada di luar kontrol Bang Tani. Dan Bang Tani harap para pembeli telur ini memahami dahulu faktor-faktor ini supaya mengerti akan segala resikonya. Kini Bang Tani akan menjelaskan apa yang bisa dilakukan Bang Tani untuk dapat memenuhi telur tetas sebagaimana harapan pelanggan Tani di Kota. Bang Tani pastikan telur yang diambil adalah telur yang berasal dari indukan yang kawin. Dengan usia jantan dan betinanya sudah cukup umur untuk menjadi indukan. Karena bila hanya sekedar kawin saja, belum tentu indukannya sudah dapat mencetak telur tetas yang baik. Karena ayam yang masih muda, walaupun bertelur, telurnya sering masih di bawah standar untuk penetasan. Jadi, umur jantan dan betina harus sudah cukup. Mengenai hal ini, Bang Tani pernah buatkan konten khusus berjudul "Jangan Tetaskan Telur Ini". Perlu diketahui juga bahwa ayam betina tetap dapat bertelur walaupun tanpa jantan atau tanpa dikawinkan. Nah, ini dipastikan telur yang dihasilkannya tidak bakal menetas. Ini berbeda dengan telur yang kami kirim. Telur yang kami kirim dipastikan berasal dari indukan yang kawin dan sudah cukup umurnya sehingga memiliki peluang untuk menetas. Namun bagaimanapun juga keberhasilan menetasnya tidak bisa dijamin karena semuanya masih tergantung banyak faktor lain. Makin lama telur itu di luar, maka makin kecil daya tetasnya. Secara teorinya, telur masih dapat ditetaskan sampai usia 10 hari pada suhu ruangan. Bahkan ada artikel yang menyebutkan bisa sampai 15 hari di suhu ruangan. Namun tentu saja, makin lama di luar, makin kecil peluang keberhasilan menetasnya. Karena ternyata pori-pori telur makin lama makin lebar
sehingga makin banyak partikel yang bisa masuk menembus cangkang telur dan menyebabkan telur menjadi rusak. Untuk itu Bang Tani juga sarankan, perhatikan juga jarak pengiriman bila memesan telur tetas. Kalau bisa, jarak waktu pengirimannya maksimal 3-5 hari maksimal perjalanan. Sehingga peluang dapat menetasnya masih cukup besar. Jadi kesimpulannya, apa solusi yang bisa diberikan untuk mendapatkan telur yang berkualitas sempurna? Bang Tani juga belum memiliki formula paten untuk meningkatkan peluang menetasnya. Mungkin pemirsa ada yang bisa memberikan saran dan idenya di kolom komentar. Karena risiko-risiko yang sudah dipaparkan tadi, untuk itulah Bang Tani selalu usahakan menambahkan telur ekstra di dalam paket pengiriman, seperti yang Bang Tani sebutkan di atas, sebagai bentuk antisipasi dan memperbesar peluang memiliki ayam White Leghorn bagi pembeli telur tetasnya. Karena makin banyak telur tetas yang dimiliki, insya Allah makin besar peluang untuk mendapatkan ayamnya kelak. Di samping telur ekstra di atas, Bang Tani juga memberikan solusi penggantian telur yang ternyata terbukti tidak fertil. Ini dibuktikan dengan hasil teropong setelah 3 atau 5 hari dalam mesin. Cara membuktikan telur fertil atau tidak, Bang Tani sudah membuatkan konten khusus tentang itu dengan judul Awas Zong. Sistem penggantian telur ini ketentuannya adalah 2:1. Artinya, setiap 2 telur yang tidak fertil akan diganti 1 telur baru yang akan dikirim pada pesanan berikutnya dengan memberikan keterangan dan bukti kepada admin Tani di Kota. Semoga ini bisa menjadi solusi bagi kita semua. Bagi yang sudah pernah membeli telur tetas dari Tani di Kota, Bang Tani ucapkan terima kasih atas kepercayaannya. Semoga ternaknya makin maju dan berkah. Amin. Bang Tani juga meminta maaf apabila ada hal yang kurang berkenan dalam pelayanan penjualan telur tetas tersebut. Demikian video kali ini. Semoga dapat memberikan informasi sebelum memutuskan membeli telur tetas White Leghorn di Tani di Kota. Nanti apabila ada pertanyaan lain, bisa gunakan kolom komen atau bisa juga bergabung di grup Telegram Tani di Kota. Linknya ada di bawah. Bagi yang ingin tahu lebih banyak tentang kesalahan dalam penetasan telur dan persiapan mesin tetas, Bang Tani sudah buatkan konten khusus tentang itu. Kami juga memiliki konten pendek, short, Instagram, dan TikTok dengan nama Tani di Kota. Kami juga memiliki Tokopedia, link Tokopedia untuk melayani pembelanjaan pemirsa yang ingin membeli produk-produk Tani di Kota, seperti telur tetas, alkali, dan lain sebagainya. Akhirnya, jangan lupa untuk selalu bersyukur. Bersyukurlah dari hal-hal kecil, sehingga hal besar akan datang kepada kita. Sampai ketemu di video Tani di Kota selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.